Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Ibu Ayla jatuh kasihan. Dia teringat nasibnya sendiri yang ditinggal tiada oleh kedua orang tuanya. Bersyukur ayahnya menitipkan dia pada keluarga Leonardo. Melihat Valisa terlihat gadis yang baik dan bersikap hormat padanya, akhirnya Ibu Ayla memutuskan menolong Valisa. "Ikut ibu pulang aja ya," tawar Ibu Ayla sambil memegang tangan dan menatap lembut wajah Valisa. Valisa terkejut beberapa saat. Wanita yang masih terlihat cantik, meski usianya tak lagi muda itu seolah menawarkan satu teko air minum di saat Valisa berada di padang pasir tandus. "Pulang?" tanya Valisa dengan mata mengerjap, menahan bahagia. "Iya, tinggal di rumah ibu." "Kamu juga bisa bekerja di rumah ibu." Wanita baik itu kembali menawarkan bantuan. "Masya Allah, makasih bu," seru Valisa. Kali ini tak sanggup menahan rasa harunya. Dia mengucap rasa syukur berkali-kali. Valisa tak punya keinginan berlebih. Dia hanya ingin hidup tenang dan tak ditemukan oleh Arnaf. Setelah menembus obat untuk Valisa, mereka akhirnya pulang ke rumah. Beberapa belas menit di perjalanan, Valisa kembali tercengang saat masuk gerbang kawasan Albiru. Mobil itu melaju ke sebuah mansion mewah dengan halaman dan taman yang luas. "Yuk turun, kita sudah sampai," ajak Ibu Ayla tersenyum ramah. Valisa hanya mengangguk dan bengong melihat mansion mewah itu. Ini kali pertamanya menjejakkan kaki di tempat yang mewah. Seorang kepala pelayan datang dan mengangguk hormat pada Ibu Ayla. "Tolong bantu ya paman, namanya Valisa. Tolong bawa Lisa ke pavilion belakang. Beri dia pakaian yang layak," tita Ibu Ayla. "Baik nyonya," angguk kepala pelayan. Valisa kemudian diajak ke pavilion oleh kepala pelayan. Diberikan satu kamar untuk gadis itu. "Valisa, kamu boleh mandi dan berganti pakaian dulu. Di lemari itu banyak pakaian baru. Kalau sudah, temui paman kepala pelayan lagi," ucap seorang pelayan wanita yang ikut masuk ke dalam kamar Valisa. "Iya, makasih ya mbak," angguk Valisa. Pelayan wanita itu segera keluar kamar dan membiarkan Valisa beristirahat. Setengah jam kemudian, sebuah mobil sedan hitam datang. Manggala keluar dari mobil itu. Pria tampan bertubuh tinggi dan kekar itu melepas kacamatanya, lalu masuk ke dalam rumah. "Selamat sore Tuan Muda," sapa pelayan yang bertemu dengannya. "Hei, Lisa, siapa juga? Dia Tuan Muda kita," bisik pelayan yang ada di samping Valisa. Sejak tadi Valisa hanya bengong dan terkejut menatap Manggala. Begitupun Manggala tak kalah terkejut melihat Valisa yang dia cari kesana kemari justru ada di rumahnya sendiri. "Gadis pulau, kenapa kau ada di sini?" tanya Manggala iseng. Pelayan yang ada di samping Valisa sampai bengong menatap Manggala dan Valisa bergantian. Heran mengapa tuan mudanya yang tampan itu sampai mengenal pelayan baru di rumahnya. Manggala masih menatap heran pada Valisa. Dia mencari gadis itu kemana-mana. Sangat mengkhawatirkan Valisa. Ternyata gadis itu kini ada di hadapannya. "Apa kau mengikutiku?" "Wah, pesonaku memang luar biasa," tanya Manggala menyunggingkan senyum. Senyuman yang membuat hati setiap gadis akan meleleh oleh pesonanya. "Kau pede sekali, memangnya ini rumahmu?" tantang Valisa yang sudah biasa berdebat dengan Manggala di pulau. Sampai pelayan yang ada di samping Valisa menyenggol gadis itu. "Lisa, kenapa kau berani sekali? Kalau sampai Tuan Muda marah, aku tak tanggung jawab ya," gumam pelayan itu dengan suara kecil dan wajah yang tegang. Tapi reaksi Manggala yang justru tertawa mendengar pertanyaan Valisa membuat pelayan itu lega dan mundur 2 langkah ke belakang Valisa, membiarkan gadis itu bertanggung jawab sendiri dengan ucapannya. Sebenarnya aku sama sepertimu. Dulu aku pelayan, tapi karena aku mengabdi dari lahir akhirnya aku diangkat jadi tuan muda dan dimasukkan dalam kartu keluarga," canda Manggala iseng. "Masa sih? Mana ada di atas bumi ini pelayan diangkat jadi tuan muda? Emangnya kau pelayan apa?" "Pelayan di hati ibuku." Manggala terkekeh dan berhasil mengecoh Valisa. "Jadi kau putra Ibu Ayla?" tanya Valisa terkejut. "Wah, akhirnya kau mengerti juga. Di sini kau harus banyak makan ya," tutur Manggala yang melihat Valisa lebih kurus dan kulitnya menggelap. "Iya, aku bakal balas dendam, makan yang banyak," putus Valisa.
mengangguk setuju. Balas dendam? Memangnya kemarin-kemarin kau nggak makan? Wajah Valisa sedikit menyenduh, tapi akhirnya dia berusaha tersenyum. Aku sangat berterima kasih dengan ibumu. Dia yang menolongku dan mengajakku ke sini, ungkap Valisa. Tuan muda, Nyonya menunggu Anda di taman belakang. Seorang kepala pelayan datang, menundukkan kepala dan meminta Manggala mengikutinya. Baiklah, Lisa, kita akan bicara lagi nanti, ucap Manggala yang sebenarnya penasaran. Tapi akhirnya dia memilih menemui ibunya dulu. Pelayan yang ada di belakang Valisa segera menarik gadis itu ke ruang keluarga, menunjukkan foto berukuran besar yang terpajang di dinding. Valisa mengerjapkan mata beberapa kali, menatap barisan pria tampan yang berpakaian militer. Ini Manggala kan? Tanya Valisa sampai melongo. Valisa baru tahu ternyata semua keluarga Manggala adalah prajurit. Iya, dia tuan muda kami. Selamat datang di Mansion Leonardo. Di kawasan Albiru ini, tempat paling aman dan orang jahat tak bisa masuk kawasan ini, ungkap pelayan itu bangga. Benarkah? Tanya Valisa yang heran sekaligus senang. Andai memang orang jahat tak bisa masuk, maka dia aman ada di mansion itu. Arnav takkan bisa mengejarnya. Tentu saja, memangnya kau tak tahu dengan keluarga Albiru Leonardo yang tersohor itu. Perusahaan tuan kita ada di mana-mana. Kawasan Albiru ini dijaga ketat dengan keamanan berlapis. Kita karyawan juga sejahtera dan nyaman di sini, papar pelayan itu. Aku nggak tahu, ucap Valisa menggelengkan kepala. Hadeh, emangnya kau tinggal di goa selama ini? Nggak ada televisi atau lihat berita di internet? Tanya pelayan yang bernama Jui itu. Valisa kembali menggeleng. Mana sempat dia melihat televisi. Ponsel yang dia miliki juga versi jadul. Itu pun sekarang entah ada di mana ponsel itu. Bahkan ponsel itu pun sering tak ada pulsanya. Valisa bahkan tak punya media sosial, hanya demi menghemat uang. Hampir seluruh gajinya harus diserahkan ke bibi Juli. Bahkan Valisa tak bisa berbohong karena bibinya meminta slip gaji. Hanya tersisa sedikit untuknya, itu pun hanya cukup untuk sekedar jajan atau sesekali membeli pulsa. Kasihan sekali kau Lisa, hidupmu kayaknya nggak menarik banget. Tapi tenang, di pavilion kita bisa menonton. Aku juga akan pinjamkan ponsel padamu, biar kita bisa menonton opa-opa. Cetus pelayan itu yang menggunakan seragam kerja, sama seperti Valisa. Ngapain nonton kakek Jui? Tanya Valisa. Ih, dasar nggak gaul, bukan opa, tapi opa. Cakep tahu, jawab Jui, menghela nafasnya. Jui akhirnya mengajak Valisa bekerja. Gadis itu menjelaskan apa yang harus Valisa kerjakan. Tugas Valisa cukup mudah, hanya menyiram semua tanaman yang ada. Namun karena halaman dan taman yang luas, pekerja taman pun ada 5 orang. Saat Valisa sedang asik bekerja, Manggala kembali menghampiri. Pria tampan dengan tubuh atletis itu memperhatikan Valisa yang menghirup aroma bunga. Gadis itu tampak bahagia bekerja di taman. Lisa, sapa Manggala lagi. Hai Gala, lihat bunga-bunga ini sangat cantik kan? Ucap Valisa bahagia. Aku tadi mengobrol dengan ibuku. Kau sempat dirawat di rumah sakit. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Manggala ikut menatap bunga-bunga yang bermekaran. Panjang ceritanya, cebik Valisa yang kini mencabut rumput liar di sela tanaman. Lebih panjang mana dengan kereta api? Ih, Gala, sungut Valisa. Ayolah cerita Lisa, mumpung aku lagi gabut nih, ucap Manggala yang malah ikut-ikutan mencabuti rumput. Biar aku aja yang kerja, nanti dilihat kepala pelayan. Cerita dulu baru aku berhenti, kalau enggak, aku bakal naik pohon toge, tantang Manggala iseng. Valisa justru terkekeh. Gala, toge nggak ada pohonnya. Kini, Manggala cemberut dan justru menatap Valisa dengan pandangan sebal. Iya, aku cerita. Kau ini kepo sekali sih, sungut Valisa. Gadis itu akhirnya cerita tentang Ella yang ternyata menikah dengan Arnav. Lalu dia dikejar oleh orang-orang Arnav yang ingin membawanya kembali ke Pulau Kosong. Manggala mendengarkan dengan seksama. Dia jatuh kasihan pada Valisa. Apalagi gadis itu sudah tak punya orang tua. Kau tenang saja. Insya Allah selama di sini kau aman. Jangankan manusia, semut aja mau masuk kawasan Albiru. Ditanya dulu KTP-nya. Takutnya penduduk ilegal. Celoteh Manggala kembali membuat Valisa terkekeh.
Padahal tadi saat bercerita tentang Arnaf, Falisa matanya sampai berkaca-kaca. Kau ini selalu saja membuatku tertawa. Untung aku lagi nggak makan, kan bisa tersedak. Mana ada semut punya KTP. Runtuh Falisa. Jiah, nggak percaya. Kemarin ada ular di taman aku usir juga, cetus Manggala. Kenapa diusir? Bukannya temen kamu? Keke Falisa yang akhirnya bisa tersenyum senang setelah berhari-hari berurai air mata dan ketakutan. Kan tamu wajib lapor. Dia nggak laporan di pos, dicek kartu keluarganya ternyata warga RT sebelah. Ya udah, usir aja, jawab Manggala enteng dengan wajah lempeng. Falisa tak bisa menahan tawa. Dia kembali tertawa sampai istighfar karena merasa tawanya berlebihan. Apalagi wajah Manggala yang terlihat serius dan tak ikutan tertawa. Serius nih Lisa, rumah Arnaf di mana sih? Tanya Manggala sangat penasaran. Mendengar cerita Falisa, dia jadi ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga Arnaf setiga itu pada Falisa. Aku nggak tahu, sahut Falisa menggelengkan kepala. Hah, kalau orang tuanya, rumah keluarganya? Tanya Manggala terkejut. Rumah keluarganya aku nggak tahu, tapi kalau orang tuanya, kata Arnaf, dia sudah nggak punya orang tua. Pernikahan yang aneh. Dia kaya tapi nggak mau menikah resmi denganmu. Bahkan nggak ada pesta. Apa kau tahu nomor teleponnya? Tanya Manggala lagi. Falisa kembali menggelengkan kepala. Dia tak punya informasi apapun tentang Arnaf. Lisa, apa kau sadar kalau kau menikah dengan pria yang sama sekali nggak diketahui asal-usulnya dan siapa dia? Tanya Manggala heran. Falisa terdiam dan dia juga baru menyadari itu. Aku hanya terlalu bahagia karena akhirnya ada juga yang mencintaiku. Lirih Falisa terduduk. Lisa, akan selalu ada Allah yang mencintaimu. Jangan lupa itu, ungkap Manggala yang merasa Falisa selalu merasa rendah diri. Makasih Galah, aku bisa di sini dan bekerja dengan tenang tanpa dikejar orang-orang Arnaf. Udah buat aku bahagia. Kamu benar, ada Allah yang akan selalu ada bersamaku. Ada Allah yang selalu menyayangiku. Aku tak perlu merasa sendirian. Lirih Falisa yang matanya berkaca. Aku nggak mengizinkan kamu menangis di mansion ini, tegas Manggala. Kenapa? Karena kamu bukan Putri Duyung. Air matamu nggak bisa berubah jadi mutiara. Udah, nggak usah nangis ya. Aku bakal bantuin kamu kok, putus Manggala sambil berkelakar supaya Falisa berhenti mengingat kesedihannya. Gala, kau ini ada-ada saja, cebik Falisa, tapi ujung-ujungnya dia bisa tersenyum. Tapi apa benar kau ingin membantuku? Tanya Falisa penuh harap. Tentu, aku juga penasaran kenapa si Arnaf itu begitu kesal padamu. Apa kau punya fotonya? Atau coba ingat informasi yang mungkin kau tahu. Apapun, plat nomor mobilnya mungkin? Tanya Manggala. Aku ingat plat nomor kendaraan milik Arnaf, tapi aku nggak punya fotonya, jawab Falisa menghela nafasnya. Tenang, banyak jalan menuju biskuit, cetus Manggala enteng. Hah? Menuju Roma maksudnya? Kekeh Manggala. Manggala akhirnya menelpon kerabatnya. Dia menelpon Najwa Albiru yang pintar melukis dan biasa dimintai tolong untuk melukis para pelaku yang dilihat oleh korban. Najwa akhirnya datang membawa sebuah buku gambar besar, juga peralatan melukis. Manggala segera mengenalkan keluarganya itu yang tinggal masih satu kawasan dengannya. Lisa, santai aja. Coba pejamkan mata, bayangkan wajah pria itu. Lalu katakan bagaimana matanya, hidungnya, dan bagian bawah lainnya, ucap Najwa saat melihat Falisa gugup dan takut salah bicara. Falisa mengangguk dan menarik nafas dalam-dalam. Dia mencoba memejamkan mata dan mulai menyebutkan ciri-ciri Arnaf. Hingga akhirnya lukisan itu jadi dan ditunjukkan pada Falisa. Gadis itu tercengang. Lukisan itu sangat mirip dengan Arnaf. Masya Allah, kau luar biasa Nona Najwa. Ini sangat mirip dengannya. Oke, berarti kita udah punya dua petunjuk. Satu plat kendaraan dan yang kedua lukisan Arnaf. Angguk Manggala merasa puas. Makasih saudaraku yang semanis gula satu pabrik. Kekeh Manggala mengacungkan jempol pada Najwa. Santai aja Gala. Aku balik duluan ya Lisa. Kalau lagi santai mampir ke mansion Albiru, agak jauh kok. Dari lantai atas kamu bisa melihat barisan mansion Albiru di seberang jalan, terang Najwa ramah.
Terima kasih Nona Najwa, angguk Falisa sopan. Najwa akhirnya pamit dari sana. Sementara Falisa mengernyitkan kening. Dia mencoba berpikir tapi tetap saja tak menemukan jalan keluar. Galah butuh waktu beberapa bulan untuk mencari informasi tentang Arnav. Apa kau akan keliling Jakarta untuk bertanya pada orang-orang dengan menunjukkan lukisan itu? Tanya Falisa polos. Manggala langsung terkekeh. Tentu saja Falisa tak akan terpikir caranya, karena hanya ahli yang bisa melakukan hal ini. Gak usah dipikirkan Lisa, aku punya cara sendiri. Insya Allah mungkin butuh waktu kurang dari 24 jam. Aku akan dapat semua info tentang Arnav. Aku pergi dulu ya, ucap Manggala pamit. Falisa hanya bengong sambil menatap kepergian Manggala. Dia tak habis pikir bagaimana cara Manggala mencari informasi. Sementara Manggala melajukan mobilnya menuju mansion utama Albiru. Kali ini dia menemui saudaranya, Haura, ahli IT yang bahkan beberapa kali membantu melacak pelaku kejahatan. Wah, lukisan siapa nih? Tanya Haura, menatap lukisan Arnav. Salah satu targetku, Mbak. Menurut pengakuannya namanya Arnav. Bisa tolong lacak informasi tentang pria ini? Sama ini, nomor plat mobilnya, jawab Manggala menyerahkan secari kertas. Oke, tapi kenapa pria ini? Tanya Haura, menatap lukisan dari Najwa. Manggala kemudian cerita tentang Falisa yang ditinggal di pulau kosong dan dikejar-kejar oleh orang-orang Arnav. Wow, menarik. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Biar aku cari tahu dulu latar belakang hidup Arnav ini, gumam Haura menyunggingkan senyum. Makasih banyak Mbak, kasihan Falisa, tutur Manggala, yang kemudian menyebutkan alamat tempat tinggal Falisa sebelumnya dan kafe tempat Falisa bekerja. Santai aja, jadi pengen kenalan sama Falisa, dia gadis yang kuat. Nanti aku kabari kalau data udah aku dapatkan, tutur Haura. Manggala akhirnya pamit dari mansion Albiru. Sekarang hanya tinggal Haura yang jari jemarinya mulai sibuk menekan tombol keyboard komputer. Dia mulai melacak dari nomor plat kendaraan dan wajah Arnav. Ella terlihat sangat kesal selama bulan madu. Dia memang liburan bersama Arnav, tapi pria itu terus meninggalkannya. Semenjak di hotel di malam pertama, dia sudah ditinggalkan Arnav. Bahkan yang menjemputnya di hotel dan mengantarkan ke bandara adalah sekretaris Wira. Ella hanya bertemu satu kali saat liburan, tepat saat sarapan di sebuah restoran. Selebihnya Arnav kembali meninggalkannya dengan alasan sibuk bekerja. Teleponnya malah gak aktif. Dia kemana sih? Amuk Ella melempar bantal ke arah dinding. Suara ketukan di pintu terdengar. Ella cepat-cepat membukanya, mengira Arnav datang lagi. Tapi Ella kembali menghembuskan nafas kasar. Ternyata bukan suaminya, justru ibunya yang datang dengan topi pantai dan baju motif bunga-bunga warna kuning. Kamu kenapa sih? Ada ibu datang, kok malah kayak gak senang? Ketus ibunya yang kini duduk di atas tempat tidur. Ibu ngapain kesini? Dengus Ella menghempaskan bobot tubuhnya di atas sofa empuk. Ibu mau ngajakin kamu ke pantai. Kan kamu sendiri yang minta sama Arnav liburan di sini, ucap ibunya. Ella kali ini tak menjawab. Perasaannya benar-benar berantakan. Semua tak seperti bayangan pernikahan bahagia. Bulan madu tak terlupakan bersama suami kaya raya. Ternyata semua hanya angan-angan Ella. Ibu pergi saja ke pantai. Atau dengan Intan aja, aku mau di sini menunggu suamiku. Aduh, Intan tuh sibuk mengurus ayahnya. Liburan gini aja pria itu tetap merepotkan. Kau yakin tak mau ikut ibu ke pantai? Daripada di sini, Arnav kan gak tahu kapan kembalinya, pungkas Tante Juli sambil membenarkan letak topi pantainya yang lebar. Mungkin saja Arnav kembali hari ini kalau dia tak melihatku di sini. Aku takut dia pergi lagi, mengira aku hanya tahu bersenang-senang dan tak mengharapkannya, gumam Ella bimbang. Dia sangat ingin bersenang-senang, tapi dia juga sangat ingin bertemu Arnav dan menghabiskan waktu berdua. Ya udah kalau gitu, ibu pergi dulu. Bye Ella, susul ibu kalau kau merasa bosan, tawar ibunya. Ella kembali menghela nafasnya, bibirnya cemberut. Di tempat lain, Arnav masih ikut mencari Falisa. Dia datang ke hotel tempatnya bulan madu bersama Ella waktu itu. Hanya ingin memastikan keluarga Falisa tak saling berkomunikasi dengan gadis itu. Arnav terus disergap rasa cemas. Dia takut Falisa bercerita pada orang lain.
atau malah melaporkannya. Tapi sekretarisnya terus meyakinkan Valisa tak akan bisa melapor karena kurang bukti, lagi pula dengan keadaan Valisa yang tak punya apa-apa dan penampilannya yang tak meyakinkan. Tak akan ada yang percaya dengan ceritanya. "Apa saja yang kalian kerjakan, hah?" jerit Arnaf membanting setumpuk kertas di atas meja hingga terdengar suara keras. Para anak buahnya terlihat tertunduk, tak ada yang membuka suara. "Hanya mencari satu orang wanita saja kalian gak becus. Apa mata kalian perlu kuperiksakan ke optik?" hardik Arnaf dengan mata melotot marah dan tangannya menunjuk pada pria berbaju hitam itu, satu demi satu. "Aku menggaji kalian besar supaya bisa mendapatkan wanita itu. Terserah dalam keadaan apapun dia, aku tak peduli. Aku hanya ingin dia menderita, sangat menderita," tekan Arnaf. "Baik Tuan Arnaf, kami akan terus berusaha mencarinya," ucap salah satu anak buahnya. "Temukan dia secepatnya. Cari dia sampai dapat. Kejar walau dia sembunyi di lubang semut sekalipun." "Siap Tuan Arnaf." Sekretaris Wira yang sedari tadi menemani Arnaf akhirnya melangkah mendekati pria itu. "Tuan, silahkan minum tehnya. Jangan terlalu tegang. Jaga kesehatan Tuan," ucap Sekretaris Wira. Pria itu melirik sekilas ke cangkir teh yang disajikan sekretarisnya, tapi hatinya justru berdenyut sakit. Bayangannya kembali ke masa lalu, saat gendis dengan manjanya membuatkan dia minuman. Dan ujungnya akan meminta sesuatu padanya, entah tas baru atau perhiasan koleksi terbaru. Arnaf akan selalu mengabulkan permintaan adik kesayangan dan satu-satunya itu. "Teh buatanmu tak seenak teh buatan gendis," ceplos Arnaf asal. "Maafkan saya Tuan, tehnya akan saya ganti," ucap Sekretaris Wira mengangguk. Tak lama Sekretaris Wira kembali dengan secangkir teh yang asapnya masih mengepul. "Tuan Arnaf, silahkan diminum." Arnaf kali ini meminum teh yang disajikan meski dia tak berselera. "Tuan Arnaf, mungkin Tuan perlu bersenang-senang juga. Akhir-akhir ini Tuan terlalu tegang dan mencari Valisa sampai malam. Apa Tuan mau saya antarkan kembali ke hotel tempat Nona Ella berada?" tawar sekretarisnya. Arnaf berpikir sebentar, tapi akhirnya dia menganggukkan kepala. Tak lama sekretaris sudah menyiapkan mobil dan membawa Arnaf ke sebuah hotel yang cukup jauh. Arnaf diantarkan ke kamar Ella, meski sebenarnya dia hanya setengah hati saat datang ke kamar itu. "Biarkan aku masuk sendiri, Paman. Pergilah," ucap Arnaf yang sudah berdiri di depan kamar Ella. Sekretaris Wira melangkah mundur, menganggukkan kepala lalu pergi dari sana. Arnaf kemudian mengetuk pintu dan Ella langsung membukakan pintu. Wajah Ella terkejut saat melihat Arnaf yang akhirnya kembali. "Sayang, akhirnya kau datang," ucap Ella langsung menggamit lengan Arnaf agar pria itu langsung masuk ke kamar. Arnaf hanya diam, malas meladeni Ella, apalagi Ella bagian dari anggota keluarga Valisa. Rasanya sangat jijik. "Kau kemana saja sayang? Aku sangat merindukanmu," ucap Ella mengelus pipi Arnaf. "Kenapa?" tanya Ella terlihat kecewa. Arnaf berusaha mengelak, membuat Ella terkesiap dengan penolakan suaminya. "Apa kau mau uang?" tanya Arnaf iseng. "Tentu saja. Kalau gitu ambil kartu ini, belanja sesukamu, tapi aku harus pergi lagi," ucap Arnaf menyerahkan satu kartu ke tangan Ella. Ella menatap kartu yang ada di tangannya. Di satu sisi dia bahagia akan banyak uang, di sisi lain dia kecewa. Arnaf akan meninggalkannya lagi. "Sayang, kau mau kemana?" "Aku mau kerja. Selarut ini." "Jangan banyak protes. Kau bisa bermandi uang dengan kartu itu," decak Arnaf keluar kamar dan detik berikutnya hanya terdengar suara pintu yang dibanting. Wajah Ella kembali diliputi mendung. Arnaf tak sampai 5 menit di kamar pengantin mereka. "Baiklah, aku akan bersenang-senang dengan kartu ini seperti maumu, Arnaf," geram Ella. Sementara Arnaf pergi sendirian, dia membenci Valisa dan semua yang bersangkutan dengan gadis itu. Arnaf melajukan mobilnya ke sebuah klub malam, minum sepuasnya hingga kesadarannya hampir hilang. Seorang wanita berpakaian pendek menghampiri dan merayu Arnaf. Laki-laki itu hanya menyunggingkan senyum, dan selanjutnya mau saja diajak wanita itu pergi ke sebuah hotel. Mobil Haura baru saja tiba di mansion Leonardo. Di tangannya kini ada satu map berisi info tentang Arnaf. "Gala," sapa Haura. Wajah Manggala terlihat sumringah saat melihat kerabatnya itu datang.
Dia segera membalas salam Haura. Mereka akhirnya duduk di kursi taman halaman depan. Ini data yang kau butuhkan, Galah. Semoga membantu. Oh ya, data rekaman CCTV di sekitar kafe dan jalan ke arah rumah Bibi Valisa itu sempat dihapus, terutama kamera di sekitar kafe. Sejak 2 bulan lalu sampai terakhir di tanggal pernikahan, ada yang sengaja menghapusnya, terang Haura. Apa? Itu artinya ada yang sengaja ingin menghilangkan jejak. Iya, sudah dipastikan kasus ini memang direncanakan dengan matang. Gadis itu mungkin melakukan sesuatu yang tanpa sadar, membuat pria bernama Arnaf ini marah. Tutur Haura, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Makasih ya datanya, ucap Manggala tersenyum. Sama-sama, aku mau menemui Tante Ai dulu, pamit Haura. Manggala yang penasaran segera membuka map berwarna merah itu. Data tentang Arnaf, siapa keluarganya, data perusahaannya, data orang-orang yang berada di sekitarnya, kegiatan Arnaf selama beberapa minggu terakhir, dan data tentang Valisa juga ada. Menurut data, Valisa bahkan tak pernah bekerja di perusahaan Arnaf. Keluarga Valisa juga tak pernah mengenal sosok Arnaf sebelumnya. Lalu apa yang menyebabkan Arnaf begitu dendam pada Lisa? Gumam Manggala berkali-kali membaca data. Mungkin aku perlu menggali informasi lebih banyak. Setidaknya aku udah tahu kemana harus mencari Arnaf. Manggala menyunggingkan senyum devil. Sebuah rencana terlintas di pikirannya. Malamnya dengan berpakaian hitam dari kepala sampai kaki. Pakaian pelindung dari bahan khusus yang dibuat dan dimiliki hanya keluarga Albiru Leonardo. Manggala mengendap-endap ke dalam rumah Arnaf. Dia berayun dari tembok tinggi melompat ke pohon dan dengan mudah mendarat di balkon kamar atas. Manggala kemudian masuk ke kamar utama yang dia yakini itu adalah kamar Arnaf. Manggala meletakkan sebuah kamera kecil di dalam sebuah guci berukir. Lensa kamera bisa merekam dari lubang guci langsung ke arah tempat tidur. Manggala juga merekam di dekat tempat tidur dan di dekat jendela. Dari sana Manggala keluar dan menuju lantai 1. Manggala dengan hati-hati masuk ke dalam ruang kerja Arnaf. Sekilas dia memperhatikan foto yang ada di ruang kerja. Cepat dia memfoto dan akan dia cari tahu. Baru satu alat perekam terpasang di bawah meja ruang kerja. Suara pintu terdengar dibuka. Manggala dengan cepat sembunyi. Kenapa aku merasa tadi ada orang yang masuk ke dalam sini? Atau hanya perasaanku saja? Gumam sekretaris Wira yang memperhatikan semua sudut ruang kerja yang kosong. Manggala masih bersembunyi, sementara sekretaris Wira ingin masuk ke dalam ruang kerja itu, memastikan apa yang dia pikirkan salah atau benar. Meong, suara kucing terdengar bersamaan dengan suara pot tanaman yang jatuh di luar. Oh, ternyata kucing. Tumben, kucing liar bisa masuk ke rumah ini, celutuk sekretaris itu heran. Dia urung melangkah masuk ke dalam ruang kerja dan justru melangkah ke arah teras samping. Dasar kucing nakal, tanaman kesayanganku sampai jatuh. Runtuk sekretaris itu meletakkan kembali pot tanaman yang jatuh ke rerumputan. Sekretaris Wira kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Sementara itu ada seorang pria di luar rumah yang menyunggingkan senyum kemenangan, lalu keluar dengan cara meloncati pagar. Kali ini saat dia di luar pagar, pria itu kembali menirukan suara burung hantu dengan nada tertentu. Sementara Manggala sempat mendengar suara kucing dan burung hantu dari ventilasi ruangan sambil memasang kamera di ruang kerja dengan cepat. Manggala hanya tersenyum tipis, kemudian dia beralih ke ruang perpustakaan. Manggala melihat potret besar sebuah keluarga yang bahagia di tengah dinding. Ada sofa besar tepat berada di depan potret itu. Ada Arnaf yang tampak bahagia bersama seorang gadis kecil dan kedua orang tuanya di sana. Foto gadis kecil ini juga ada di ruang kerja. Apa dia adiknya? Gumam Manggala memperhatikan potret itu sesaat. Lalu Manggala memasang kamera tersembunyi di atas foto keluarga. Setelah merasa sudah cukup, Manggala keluar dari jendela perpustakaan itu. Pria tampan itu dengan cepat berlari dan melompat dari pagar yang sangat tinggi. Dia berayun di udara dan mendarat dengan sempurna di luar pagar. Kaki Manggala berdiri tepat di atas jalanan aspal dan tanpa terjatuh, dia kemudian berjalan dengan tegap menuju mobilnya. Manggala masuk ke dalam mobil dan segera melajukan kendaraan itu di tengah pekatnya malam. "Hai Gala," sapa seorang pria dari kursi belakang. Namun Manggala sama sekali tak terkejut.
Sudah kuduga, burung hantu tadi memang mengirimkan kode namanya. Celutuk Manggala kembali menyunggingkan senyum. Memang gak seru kalau denganmu. Selalu saja bisa menebak trikku. Bilang makasih dong dengan saudara satu perguruanmu ini, sungut pria itu, memilih pindah duduk di kursi depan. Makasih saudara Dika, kapan balik ke laut? Tuh, ikan di laut pada nyariin, celutuk Manggala. Baru berapa jam yang lewat balik dari melaut. Udah disuruh balik aja, bukannya menemani aku mencari yang bening-bening di daratan. Protes Rahandika, sepupu Manggala. Rahandika putri Papa Hansal, tinggal di mansion sebelah, tepat berada di samping tempat tinggal Manggala. Rahandika, prajurit angkatan laut itu baru saja libur dan pulang ke rumah beberapa jam yang lewat. Melihat Manggala yang sepertinya akan melakukan sesuatu, pria itu diam-diam masuk ke dalam mobil Manggala. Dia berusaha sembunyi walau sebenarnya Manggala sudah tahu sepupunya itu ikut di mobilnya. Manggala berusaha cuek dan sengaja tak mengunci mobil saat dia masuk ke dalam rumah Arnav.